teman-teman, selamat datang di podcast hari ini. Jadi di sini kita akan membahas topiknya agak ngeri-ngeri sedap nih. Mau bahas apa sih kita ini? Kita mau bahas tentang Petrus atau penembakan misterius. Jadi apa sih hubungannya dengan HAM? Ya karena kita tuh juga tahu Petrus itu cuma dari media sosial kan ya, jadi gimana terus dampaknya juga gimana untuk sekarang gitu loh. Padahal karena peristiwa kali ini tuh peristiwa kali ini tuh belajar banyak hal tentang HAM di dalamnya. Apalagi bagi generasi muda, penting buat ngerti, bukan cuma hafal istilahnya. Udah dikira kalangan FOMO gitu Ya, kan benar. Ya. Kita cuma tahu apa itu Petrus gitu ya, harus dicari tahu gitu ini. Iya, benar. Oke, langsung aja kita mulai dari latar belakangnya dulu. Karafif, kondisi Siap. Indonesia waktu Petrus terjadi itu kayak gimana sih? Jadi waktu itu tuh Indonesia tuh lagi di masa orde baru ya, sekitar tahun 1980-an. Ya, itu tuh pemerintah tuh sangat fokus pada ketertiban dan stabilitas keamanan negara. Jadi apapun yang dianggap mengganggu ketertiban negara bakalan langsung ditindak tegas oleh pemerintah gitu. Berarti beda jauh ya sama zaman sekarang. Beda jauh banget dong. Jadi dulu tuh kita tuh mau ngapa-ngapain takut, mau berbicara takut, mengeluarkan suara juga takut. Kayak dibungkam gitu ya. Iya, karena kita tuh takut tiba-tiba mati gitu. Benar, Sama itu ya. Nah, sama sih. Oh no. Iya, beda dia. Makanya banyak orang milih diam daripada berisiko. Nah, kondisi ini tuh apa namanya, gampang bikin kondisi kayak ini, bikin kebijakan keras, gampang dijalankan tanpa banyak penolakan. Iya, soalnya pada takut juga sih kan ada tembak tiba-tiba mati gitu ya. Bicara apa tiba-tiba mati. Nah, kasih pendapat doang, ceder. Lari dong. Pada sekarang kita masuk ke inti, tapi sebenarnya Petrus itu apa sih? Jadi Petrus itu singkatan dari penembakan misterius. Jadi zaman dulu tuh banyak orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan tuh tiba-tiba meninggal ditembak. Biasanya tuh kayak preman-preman gitu tuh. Tiba-tiba kita tuh nemuin jam waktu kita berangkat sholat subuh tuh jam 3 udah ada preman mati di pinggir jalan. Itu tanpa Petrus tuh yang ngelakuin Ngeri juga ya. Itu tanpa sebab itu tiba-tiba tembak itu. Iya, mereka tuh nggak diadili di pengadilan gitu loh. Jadi tiba-tiba udah langsung tembak. Kenapa disebut misterius sih? Tapi Ya karena kita juga nggak tahu siapa pelaku penembakannya, siapa yang bertanggung jawab, terus gimana prosedurnya, semuanya itu dilakukan secara diam-diam gitu loh. kayak pembunuh bayaran gitu ya. Iya. Oh, berarti bisa aja. Berarti bisa aja orang yang belum tentu salah, tapi udah keburu mati ya. Iya gitu. Jadi kayak orang yang nggak bersalah ketembak gitu. Nah itu jelas banget bertentangan sama prinsip hukum. Maksudnya gimana Maksudnya tuh? prinsip hukum itu maksudnya? Dalam negara hukum, seorang dianggap tidak bersalah belum dibuktikan lewat pengadilan. Di Petrus ini prinsip itu nggak dipakai sama sekali. Iya, kita kan harusnya kan melalui pengadilan dulu ya, baru ditindak. Tidak bisa masuk sama lain. Zaman dulu kan langsung tembak gitu. Langsung curu gitu ya. Pantesan beda banget sama zaman sekarang gitu ya. Iya. Terus alasan pemerintah waktu itu apa? Jadi alasan pemerintah itu buat menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di masyarakat gitu loh. Kan kita kan jadi takut ya. Benar-benar. Nah, katanya sih kriminalitas juga turun, tapi rasa aman itu sendiri muncul karena takut, bukan karena hukum jalan adil. Iya kan kita takut banget gitu kan. Masa kita dengar ada orang tiba-tiba meninggal gitu ya. Tembak gitu kan nggak wajar juga gitu. takut ya. Ngapain takut ya. Benar banget. Keamanan yang dibangun lewat rasa takut itu bukannya berbahaya. Kalau dibiarin kekerasan bisa dianggap hal yang wajar loh. Oke. Jadi kan ini ya, kita kan menciptakan keamanan itu dari rasa masing-masing gitu. Nah, iya. Jaga kerukunan gitu kan ya. Iya. Bukan karena paksaan dari pemerintah ya. Iya. Jadi bisa dibilang tujuannya baik, tapi cara pemerintah tuh kayak salah gitu ya. Iya, ada jangan kekerasan sih. Ya. Tujuan apapun nggak pernah membenarkan pelanggaran HAM. Sekarang kita bahas dari sisi HAM. Hafiz, kenapa sih Petrus disebut pelanggaran HAM? Itu tuh karena HAM itu hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Tapi dalam peristiwa Petrus ini hak paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Tapi Dihilangkan gitu ya. Harusnya kita berapa untuk hidup, tapi Dihilangkan tanpa proses hukum gitu ya. Iya, karena mereka jadi melalui hukum dulu baru ditindak
bertindak. Saya malah baru tahu ini, kayak berarti setiap manusia baru lahir itu sudah mempunyai hak Iya itu. dong, karena kan udah ada hak asasi manusia untuk hak untuk hidup. Berarti selain hak hidup apalagi sih yang dilanggar? Itu ada beberapa sih. Itu ada hak keadilan hukum dan juga hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Oh iya. Karena negara hukum kan semuanya harus lalu tersusun dulu, nggak bisa langsung Semena-mena gitu. semena gitu, nggak boleh main hakim sendiri. Tetapi yang terjadi itu justru sebaliknya. Makanya Petrus itu sering disebut sebagai contoh pelanggaran HAM berat. Iya. Ke Faiz nih, dampak Petrus ke masyarakat waktu itu gimana sih? Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut dicurigai, takut salah ngomong, bahkan takut jadi diri sendiri. Takutnya itu gara-gara kayak asal ngomong tembak gitu ya, mengeluarkan isi pendapat itu dan itu. Jadi dampaknya bukan cuma ke fisik itu ya. Ya, betul banget. Tapi juga psikologi dan sosial. Kepercayaan masyarakat ke hukum juga turun karena hukum terasa nggak adil. Kita juga mendapatkan rasa trauma gitu loh. Aku sendiri kan kita trauma kan takut mau ngapa-ngapain, takut tiba-tiba gimana, Mengkritik salah, ini salah. salah. Kita ngikutinnya juga ya keras hati gitu ya. Paksa gitu. Karena kalau negara terbiasa banget neraka, sangat juga akan kehilangan rasa aman. Iya, harusnya kan cara yang baik ya, keras kan belajar musyawarah gitu loh. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak dengan kekerasan, tapi bisa melalui musyawarah gitu ya. Yang baik mengambil keputusan, kita Atau mengambil kesimpulan dari itu. Oke, kita udah ngeliatin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Petrus. Pelajaran apa itu? Kesalahan di masa lalu. Kayak misalnya sekarang udah bisa dapat pendapat gitu ya. Dan kita jadi juga harus peduli dan kritis. Jangan cuma terima komentar. Oke teman-teman, itu jadi obrolan santai kami tentang Petrus dan pelanggaran HAM. Semoga setelah ini kita nggak cuma tahu istilahnya, tapi tahu juga tentang apa itu Petrus. Intinya nggak promo gitu lah, Pak. ilmu yang kita belajar Bisa semua ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast berikutnya.